Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, sebelum kita mulai perdebatan pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin, saya berasal dari Mandua Kota Bengkulu, saya sebagai pembicara dari tim kontra. Dewan Juri yang terhormat, perdebatan kita pada sore hari ini yaitu mosinya yaitu bahwa pejabat pemerintahan dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakan. Dewan Juri yang terhormat, sebelum masuk ke ranah argumen dari tim saya, Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya membenarkan beberapa kerancuan yang disampaikan oleh tim pro Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, menggunakan jasa influencer hanya akan mengiring opini masyarakat tanpa berdiskursus yang sehat. Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya menjawab kerancuan ini, influencer adalah sorotan masyarakat. Influencer ada seseorang memiliki pengikut atau followers yang lebih. Dewan Juri yang terhormat, sehingga influencer dapat memberi pengaruh dengan ajakan atau paling kalimat persuasif kepada pengikutnya. Dewan Juri yang terhormat. Baik Dewan Juri yang terhormat, menggunakan jasa influencer akan menggiring opini masyarakat tanpa diskursus yang sehat. Dewan Juri yang terhormat, ini ada stigma yang salah yang perlu kita benarkan. Dewan Juri yang terhormat, karena pada dasarnya pemerintahan dalam menerapkan kebijakannya juga harus memperhatikan influencer-influencer yang digaetnya. Dewan Juri yang terhormat, salah satunya influencer yang ramah dan juga bisa menjelaskan kebajikan pemerintahan ini. Dewan Juri yang terhormat, sehingga apabila influencer itu lama terhadap pengikutnya, Dewan Juri yang terhormat, maka akan timbullah kontrak antara pengikutnya dan influencer tersebut. Dewan Juri yang terhormat, sehingga akan terjadi diskusi sehat tentang kebijakan pemerintahan yang akan disampaikan oleh influencer ini. Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, influencer terfokus pada masa yang banyak, bukan substansi dan informasi. Dewan Juri yang terhormat, influencer bukan ahli di bidangnya dan hanya mengetahui pengetahuan umum juga. Dewan Juri yang terhormat, ini adalah poin kerancuan kedua yang disampaikan oleh tim pro Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, pemerintah dalam menggait influencer juga harus memberikan persyaratan dan arahan yang harus ditujukan kepada influencer. Dewan Juri yang terhormat, dalam mengetahui lebih dalam tentang kebijakan-kebijakan yang akan disampaikan Dewan Juri yang terhormat, sehingga kebijakan-kebijakan tersebut bersifat objektif dan juga dapat dipahami oleh pengikutnya. Dewan Juri yang terhormat, sehingga apabila influencer ini telah mendalami tentang kebijakan ini, maka tidak akan ada terjadinya miskomunikasi antara pengikutnya dan influencer tersebut. Dewan Juri yang terhormat. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, yang ketiga, tim pro juga membicarakan tentang pengalihan kebijakan akuntabilitas. Argumen yang ini adalah argumen yang salah. Dewan Juri yang terhormat, karena pada dasarnya influencer hanya membantu menginformasikan tentang kebijakan-kebijakan yang baru. Dewan Juri yang terhormat, dengan yang telah disusun oleh pemerintahan, baik itu draft tentang informasi dan juga draft yang telah data yang telah ada di lapangan, sehingga influencer hanya memberikan informasi dan memberikan kalimat persuasif kepada pengikutnya dengan arahan-arahan yang telah ada di draft yang telah diberikan oleh pemerintah tersebut. Dewan Juri yang terhormat, baiklah masuk pada argumen saya. Dewan Juri yang terhormat, era globalisasi adalah era di mana semua hal berjalan mengikuti perkembangan teknologi. Dewan Juri yang terhormat, era di mana kecanggihan teknologi sangat diandalkan. Dewan Juri yang terhormat, contohnya saja sosial media yang telah berkembang pada saat ini. Dewan Juri yang terhormat, sosial media seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, di mana itu semua adalah sosial media yang sering sekali digunakan oleh masyarakat milenial pada zaman ini. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui media sosial adalah media maya di mana aktivitas terjadi secara internet. Dewan Juri yang terhormat, aktivitas terjadi dalam internet. Dewan Juri yang terhormat, media sosial juga berpengaruh dalam membangun opini masyarakat, dalam menyebarkan berita-berita kepada masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, influencer seperti yang saya sebutkan tadi. Dewan Juri yang terhormat, seseorang yang memiliki jumlah atau pengikut yang banyak atau beberapa pengikut pada suatu account. Dewan Juri yang terhormat, sehingga semakin banyak pengikut tersebut, maka influencer tersebut semakin berpengaruh bagi masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, masyarakat di era globalisasi adalah masyarakat milenial, masyarakat pintar dan tidak gagap teknologi. Dewan Juri yang terhormat, masyarakat lebih pintar mengakses suatu aplikasi, suatu media sosial. Dewan Juri yang terhormat, tetapi tidak pintar menyaring berita dan juga menelaah berita tersebut. Dewan Juri yang terhormat, maka dari itu inilah peran influencer dalam menyampaikan kebijakan pemerintah ini. Dewan Juri yang terhormat, di mana media sosial dapat menggiring opini-opini yang jahat. Dewan Juri yang terhormat, dan inilah peran influencer yang akan membenarkan opini yang tersebut. Dewan Juri yang terhormat, saya sangat tidak setuju dengan diterapkannya mosi ini. Dewan Juri yang terhormat, di mana influencer malah berperan sebaliknya. Dewan Juri yang terhormat, malahan influencer berperan positif dalam menyebarkan kebijakan ini. Dewan Juri yang terhormat, mekanisme perdebatan yang akan saya ajukan pada hari ini. Dewan Juri yang terhormat,
Ya, mekanisme yang akan disampaikan oleh tim kontra pada hari ini Dewan Juri Terhormat, menggait influencer yang terpercaya secara latar belakang pendidikan dan diberlakukan dengan syarat-syarat dan dalam informasi telah didraft oleh pemerintah Dewan Juri yang terhormat. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, pemerintahan dalam mensosialisasikan perlu mengaitkan influencer dalam mensosialisasikan di media-media sosial Dewan Juri terhormat. Peran masyarakat dalam menelaah informasi-informasi juga penting Dewan Juri terhormat, sehingga tidak ada terjadinya kericuan-kericuan di media sosial Dewan Juri terhormat. Zaman di mana media sosial termasuk salah satu prioritas masyarakat Dewan Juri terhormat. Dalam mensosialisasi kebijakan-kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah, kebijakan-kebijakan yang akan disampaikan pemerintah, maka influencer berperan penting dalam menyampaikan ini juga Dewan Juri terhormat, di mana pemerintah juga harus menggait influencer dengan sudut pandang dan persyaratan yang terlebih dahulu Dewan Juri terhormat. Seperti menggait influencer dengan syarat influencer harus menyampaikan argumen objektif sesuai data yang telah disiapkan oleh draft pemerintah, dan juga tentunya influencer harus mendalami tentang kebijakan tersebut Dewan Juri yang terhormat. Kebijakan tersebut bisa didalami dengan cara mengolah data yang telah diberi lewat draft-draft yang telah disiapkan oleh pemerintah, yang telah dilakukan oleh studi kasus atau studi lapangan Dewan Juri yang terhormat. Dan juga dalam memberikan informasi, influencer juga harus memberikan sumber yang dapat terpercaya Dewan Juri terhormat, sehingga bisa menjadi tuntutan cross check kepada masyarakat, sehingga tidak terjadinya miskomunikasi Dewan Juri terhormat. Tentunya juga disediakan suatu media oleh influencer tersebut untuk mengaspirasikan masyarakat tersebut Dewan Juri terhormat. Contohnya saja kebijakan pemerintahan tentang vaksin COVID-19 Dewan Juri terhormat, di mana vaksin COVID-19 telah diberlakukan di Indonesia Dewan Juri terhormat. Maka pemerintahan untuk memberitahu masyarakat, untuk mengedukasi masyarakat tentang vaksin ini harus menggunakan jasa influencer Dewan Juri terhormat. Tetap untuk dalam mengedukasi masyarakat tentang vaksin ini harus menggunakan jasa influencer Dewan Juri terhormat, di mana masyarakat takut akan vaksin Dewan Juri terhormat. Tetapi sebelum itu influencer harus memahami terlebih dahulu apa sih itu vaksin tersebut, apa sih proses pembuatan vaksin tersebut, dan apa sih manfaat vaksin tersebut Dewan Juri terhormat, sehingga masyarakat atau mengikut influencer tersebut dapat lebih percaya tentang apa yang disampaikan oleh influencer tersebut Dewan Juri terhormat, sehingga terjadinya kepercayaan dan membangun kepercayaan antara pemerintah, influencer, dan masyarakat Dewan Juri terhormat. Tentunya data yang didapat oleh influencer tersebut tentang vaksin ini juga telah di draft oleh pemerintah Dewan Juri terhormat, sehingga kami sebagai tim kontra sangat tidak setujunya diadakannya mosi ini Dewan Juri terhormat. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.